Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Bagaimanakah siasat pelaku usaha menghadapi PSBB total yang bakal berlaku Senin depan? Kami sudah bergabung bersama dengan Wakil Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Hipindo, Ibu Fety Kwartati, dan juga Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino. Selamat malam Bu Fety, Mas Wibi. Selamat malam. Bu Fety, Wakil Ketua Umum Hipindo, Ibu, apakah sudah ada kepastian bahwa mal dan pusat perbelanjaan non-esensial lainnya harus tutup selama PSBB total? Saat ini kami masih menunggu keputusan final, Mbak, sambil sebenarnya dari kami pun juga memberikan rekomendasi bahwa PSBB ini tidak bisa meratakan sehingga tidak semua konsep retail harus ditutup secara total, Mbak. Mau memberikan rekomendasi atau bagaimana Bu statusnya sekarang? Sekarang statusnya kami juga sedang menunggu keputusan final, tapi secara pelaku retail dan juga pusat belanja, kami menghimbau agar PSBB yang diberlakukan itu tidak secara merata untuk menutup semua kegiatan retail dan juga pusat belanja, Mbak. Tapi sambil menunggu keputusan tersebut, keputusan final itu apakah sudah ada langkah preventif atau persiapan yang dilakukan oleh mal, pusat perbelanjaan untuk mengantisipasi jika nantinya final bahwa mal dan pusat perbelanjaan lainnya harus tutup? Ya, sebenarnya antisipasi yang terkait dengan protokoler COVID sudah dilakukan sejak bulan Juni pada saat mal atau retail dibuka kembali. Jadi itu tetap akan dilakukan dan otomatis dengan penjualan online, dengan penjualan chat and buy, kemudian juga home delivery, itu yang akan digerakkan kembali untuk supaya retail ini bisa tetap beroperasi dan mendapatkan penjualan. Oke, Mas Wibi, kebijakan Pemprov DKI untuk memberlakukan kembali PSBB ketat disebut belum mendapatkan restu dari pemerintah pusat. Apakah ini benar? Apa informasi terakhir yang diterima DPRD DKI terkait hal ini? Jadi memang perlu kita pahamin bersama terkait dengan kebijakan PSBB kemarin disampaikan Bapak Gubernur, itu memang hanya beliau yang tahu. Ya. Kalau misalnya itu hubungannya dengan pemerintah pusat, ya mungkin hasil dari koordinasi dengan pemerintah pusat. Tetapi untuk bicara di DPRD DKI sendiri, kita 106 anggota Dewan dengan 9 fraksi yang ada memang tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Jadi apa yang sudah ada ya given saja untuk kita, dan hari ini yang harus kita lakukan adalah memberikan catatan-catatan kritis kita kepada Bapak Gubernur terkait evaluasi daripada PSBB transisi dulu. Sebelum kita berbicara tentang PSBB total, apa yang jadi miss di PSBB transisi sehingga munculnya masalah di PSBB total ini? Apa yang membuat tidak terkendali COVID-19 ini? Sehingga keputusan PSBB total ini menjadi final untuk semua orang. Ini kan dampaknya sangat amat luar biasa. Memang kita memahami, misalnya dikatakan fasilitas kesehatan mengalami penuh gitu loh. Terus pasien COVID juga semua tidak terkendali. Apa yang menjadi masalahnya sehingga hal itu bisa terjadi? Itu kan belum tersampaikan kepada kita, terutama di DPRD DKI Jakarta. Sementara banyak misalnya di sektor usaha, pengusaha kecil, pengusaha menengah maupun besar sudah berjibaku mati-matian untuk mengikuti standar protokol COVID yang sudah ada. Sudah ada nilai investasi yang para pengusaha berikan untuk mengikuti standar tersebut. Sudah mengorbankan 50% daripada pendapatannya dengan mengikuti protokol COVID tersebut. Nah, ketika dihadapkan dengan permasalahan ini kembali, mengulang kembali di awal, ini seperti yang dikatakan oleh banyak orang, akan muncul kepercayaan daripada dunia usaha untuk bisa rebound kembali. Nah, sampai di sini jauh mana dari pihak Pemprov DKI Jakarta mengkomunikasikan ini dengan dunia usaha. Kita tidak ingin membenturkan antara kesehatan dengan perekonomian, tetapi faktanya dua hal ini harus berjalan bersama. Dan kalaupun memang sudah menjadi suatu keputusan, waktu yang cukup panjang dari PSBB tahap pertama sampai dengan sekarang, saya belum melihat ada satu niat ataupun will daripada Pemprov DKI Jakarta untuk mempersiapkan perekonomian khususnya UMKM itu sendiri. Dikatakan misalnya kalau usaha kecil hari ini terdampak di DKI Jakarta memiliki data hampir 13.000 sekian dan baru sekitar 8.000 yang ditanggulangi oleh Pemprov.
Oke, baik. Bu Feti, sebetulnya apakah pernah diajak berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum akhirnya diputuskan PSBB apa yang akan diambil dan antisipasi dampaknya terhadap dunia usaha seperti apa? Apakah pernah diajak untuk berkomunikasi? Bu Feti, boleh dijawab nanti usai jeda, kami akan kembali sesaat lagi pemirsa. Baik pemirsa, kami akan kembali melanjutkan dialog bersama dengan Wakil Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO, Ibu Feti Kwartati, dan juga Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino. Bu Feti, tadi sebelum jeda saya menanyakan apakah sudah ada sejauh ini komunikasi yang terjalin antara HIPINDO dengan Pemprov DKI Jakarta terkait kebijakan PSBB? Pengetahuan kami belum ada koordinasi mengenai pengenaan PSBB yang terbaru ini. Jadi kami pun masih menunggu keputusan final dari pemerintah. Ibu, apakah sudah dikalkulasi apa dampak yang akan terjadi jika PSBB yang akan diberlakukan hari Senin juga berdampak pada mal dan pusat perbelanjaan non-esensial lainnya? Yang pasti dampaknya akan sangat besar sekali, karena kita sudah mengalami hal ini beberapa bulan sejak pandemi terjadi bulan Maret. Dan kemudian retail sendiri drop sekitar 90%, bahkan ada yang 100% dari penjualan tahun lalu. Nah, diharapkan dengan PSBB yang tidak disamaratakan, retail masih tetap bergerak. Karena sejak dibuka kembali mal dan juga retail di bulan Juni, itu sudah terlihat pergerakan atau kenaikan dari penjualan dan juga traffic yang mulai bermunculan di pusat belanja. Dan ini sudah membantu menggerakkan penjualan kira-kira 40-50%, walaupun belum 100% dari target. Dan itu yang kami harapkan tetap bisa berjalan. Tapi DKI sekarang darurat COVID dan selama COVID tidak bisa dikendalikan, bukankah ini juga akan membahayakan dunia usaha, Bu Feti? Ya, jadi kami sudah antisipasikan hal itu, Mbak, sejak retail itu boleh dibuka. Jadi SOP mengenai protokol COVID, kemudian juga implementasi dengan cara disiplin dan yang sangat komit, ya, itu sudah dilakukan di semua konsep. Jadi pelaku retail yang merupakan berbagai macam konsep ini sudah mempunyai tata cara dan itu dimonitor dengan ketat sehingga protokol COVID tetap dapat berjalan, ekonomi dapat tetap bergerak, dan juga kemudian customer bisa nyaman berbelanja dan otomatis semua keperluan atau biaya daripada dunia usaha bisa tercover dari income tersebut. Mas Wibi, 2 bulan lebih kita menjalani PSBB transisi. Sekarang kalau mau diberlakukan lagi PSBB total, apakah akan sulit untuk kembali lagi seperti awal? Ya, tentu sulit ya, karena memang yang dihadapin adalah masalah perut masyarakat dan kekhawatiran akan PHK massal kembali. Jadi ini yang harus benar-benar dipikirkan yang luar biasa oleh Bapak Gubernur sebelum tanggal 14 nanti, apakah betul-betul PSBB total ini akan berjalan atau akhirnya memutuskan untuk PSBB lokal saja. Nah, seperti hal yang saya sampaikan tadi, bila mana ada permasalahan, kita harus lihat dulu masalahnya ada di mana. Hari ini misalnya dikatakan fasilitas kesehatan kita, rumah sakit kita penuh, apa solusinya? Apakah kita melebarkan dengan bekerja sama dengan rumah sakit swasta atau membangun tempat-tempat isolasi mandiri di GOR ataupun di yang lain-lain? Apakah itu sudah dilakukan atau belum? Kalau belum, lakukan itu dulu. Yang kedua, bila mana ada di wilayah-wilayah tertentu yang terdampak COVID, misalnya pemukiman padat, di situ kita harus bisa melakukan penetrasi untuk melakukan pengobatan, pencegahan, sosialisasi yang masif. Nah, sejauh mana sosialisasi itu? Sejauh mana pengawasan itu? Apakah sudah maksimal? Nah, ini kan belum kita mendapatkan data yang spesifik. Jangan langsung awalnya digeneralisir semua dulu. DKI Jakarta dikatakan zona merah, akhirnya diputuskan PSBB total. Sementara miniatur-miniatur masalahnya belum tersampaikan, belum juga membuat masyarakat tahu. Misalnya menyatakan, oke, di wilayah saya ini ada masalah. Ini dikarenakan ini. Oh, ini yang mengakibatkan seperti ini. Jadi penyelesaiannya seperti apa? Apakah sudah sampai di situ? Nah, ini yang saya harapkan dari Bapak Gubernur untuk lebih mungkin memperhatikan ini sebagai bahan pemikiran sebelum tanggal 14 nanti. Dan apabila memang ternyata memang tetap dilaksanakan, ya apa boleh buat. Kita sebagai warga Jakarta siap melaksanakan, tapi dengan harapan ini terukur. Bila mana dikatakan 2 minggu adalah PSBB total, setiap hari itu kita harus mendapatkan report yang spesifik hasil daripada PSBB total itu.
Sehingga terukur ya. Tapi Mas Wibi, kalau Anda lihat selama ini persoalan kita itu di mana? 2 bulan lebih kita menjalani PSBB transisi dengan harapan masyarakat kita semakin terbiasa untuk menerapkan protokol kesehatan. Tapi nyatanya tetap saja ada pelanggaran protokol kesehatan di mana-mana. Persoalan utamanya di mana dan apa yang harus diperbaiki jika PSBB ketat jadi diberlakukan? Hal ini mestinya dijawab oleh Bapak Gubernur. Hal ini harusnya dijawab oleh yang instrumen yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan, penindakan, dan sosialisasi secara masif. Saya sebagai anggota Dewan di DPRD DKI Jakarta hanya bisa memberikan support luar lahir batin dengan seluruh instrumen yang saya miliki hari ini. Kita seharusnya membantu mensosialisasi dan lain-lain. Tetapi ukuran-ukuran pencapaian ketika fase perubahan dari PSBB total awal yang pertama menjadi transisi, ini kan kita belum mendapatkan. Kita hanya mendapatkan data orang sembuh, data orang meninggal dunia. Tapi data zona merah, zona kuning, zona hijau. Tapi spesifik daripada penggunaan anggaran BTT yang sudah dialokasikan dari refocusing kepada DKI Jakarta terhadap program-program penanganan COVID di DKI Jakarta, kita belum mendapatkan ukuran yang spesifik dan detail. Baik, terakhir untuk Bu Fety, jalan tengah apa yang diharapkan oleh pelaku usaha, spesifiknya Hipindo, supaya ketika rem darurat ditarik tidak terlalu membawa dampak yang signifikan terhadap dunia usaha? Dari Hipindo maupun juga pusat belanja, harapannya bahwa kegiatan retail ini masih tetap bisa berjalan dengan monitoring dan protokol COVID yang sangat disiplin. Sebenarnya satu lagi yang bisa dilaksanakan bahwa pelaksanaan COVID di mall dan juga di pusat belanja serta di retail ini sudah sangat disiplin dan ini bisa menjadi benchmark untuk kegiatan-kegiatan retail lainnya, seperti misalnya di pasar tradisional atau di kegiatan retail yang di luar pusat belanja. Kalau ini bisa dijadikan benchmark, mereka semua sama-sama melakukan SOP dengan ketat, ini bisa menjadi jalan keluar win-win ya buat pelaku usaha maupun juga dalam rangka penurunan korban COVID. Baik, terima kasih Ibu Fety Kwartati, Wakil Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Hipindo, dan juga Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Mas Wibi Andrino telah bergabung bersama kami di Prime Time News.